Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa Partipi, jumpa lagi bersama saya di Aheng. Aheng kita kali ini sedang bersama Teh Desi. Ya. Assalamualaikum Teh Desi, damang. Alhamdulillah damang. Alhamdulillah damang. Nah, Teh Desi ini sudah barang tentu memiliki kejadian-kejadian yang Aheng, yang aneh, yang menarik untuk kita dengar. Nah, bisa kita mulai dari mana nih Teh? Tadi kan kita bicara ngobrol-ngobrol ya tadi di belakang, katanya sering apa ya, kalau istilah Sunda nama erep-erep seperti itu. Iya, sering, mungkin hampir tiap hari. Hampir tiap hari? Iya, tiap hari. Itu dari kapan? Dari kelas SMP. Oh, dari kelas SMP? Iya, SMP. Oke. Nah, yang dirasakan ketika erep-erep itu seperti apa yang dirasakannya? Kan kalau biasanya erep-erep itu kayak cuma sesaknya. Ini mah tapi seperti ke bawah ke dunia lain. Ya. Jadi kayak ada mimpinya gitu atau? Ya, kayak kita teh tidur tapi sadar. Ada di suatu, kan tidur di kamar nih. Terus tiba-tiba ada di luar ruangan, kayak di luar rumah. Tapi dalam keadaan gelap gulita. Tapi itu kondisi lagi tidur? Tidur tapi setengah sadar, baru 10 menitan tidur lah. Oke. Tapi pas bangun itu ada di kamar lagi atau ada di depan? Di kamar, tapi bangun itu sesudah kejadian, ada hal mistis yang terjadi. Ya. Nah, apakah di dalam mimpi yang tadi khususnya hanya merasa ke depan kah, atau di situ ada sosok-sosok yang dilihat? Ada. Oh, ada. Ada sosok. Jadi pas erep-erepnya dalam istilah Sundanya mah, tiba-tiba sadar ada di luar rumah dalam keadaan gelap gulita. Terus tiba-tiba ada di jalan, menghadap ke pohon pisang, tapi 10 meteran mungkin. Nah, terus dari jauh tuh ada sosok, mungkin pocongnya kalau boleh sebut, berdiri di atas pohon pisang. Nah, terus udah itu ditatap ya beberapa lama, dilihat makin mendekat. Si sosok itu teh mendekat, tiba-tiba ada di satu tempat yang benar-benar gak ada rumah, kayak cuma hadap-hadapan tapi hadap belakang. Oh, dia nggak ngadap ke depan nggak, gitu nggak? Nggak dulu ke belakang, terus tiba-tiba ada di depan. Oh, langsung tes gitu? Iya, langsung sadar tapi dalam keadaan kerasukan mungkin. Gini. Bangun maksudnya? Bangun, udah depan tuh kelihatan wajahnya kayak hancur, merah gitu ya. Dan itu tuh langsung sadar tapi dalam keadaan posisi gini. Maksudnya waktu itu Teh Desi sadar teh bangun dari tidur sadar? Iya, bangun dari tapi tidur. Tapi posisi? Nih, ada yang masuk gitu lah. Gak bisa menggerakin badan nih. Posisi seperti sosok tersebut? Iya, posisi tidur teh. Itu bisa normal kembali itu seperti apa prosesnya? Gimana? Tiba-tiba nggak ada gitu? Tiba-tiba nggak ada ya, kayak baca doa, istighfar. Dalam ya, hati gitu? Ya. Oke. Itu mungkin yang paling ekstrim ketika erep-erep, atau ada lagi mimpi atau erep-erep yang lain? Banyak. Boleh ceritain? Kayak sering kemasukan mungkin. Oh, sering kemasukan juga? Iya, sering. Di mana? Di rumah mungkin, atau di luar rumah pernah nyoba-nyoba. Di luar rumah? Iya. Oke. Nah, kalau di jalan suka ngelihat nggak sosok-sosok atau ketika sedang kemana gitu? Belum, tapi pernah satu kali. Kan belum pernah ngelihat langsung, tapi pernah satu kali waktu itu teh waktu hilang HP. Kan ya kan pulang dari Sumedang ke sini, sholat maghrib, langsung berangkat lagi dalam keadaan ngebut motor. Ada rumah gede, itu kayak sosok merah cewek di pinggir jalan berdiri. Udah beberapa meter dari situ teh ada kucing nyebrang, tapi orang lain nggak lihat, Kak. Nggak lihat kucing itu? Iya, jadi hampir kecelakaan di situ teh. Yang hampir kecelakaan siapa? Oh, lihat kucing itu, tapi orang lain mah gak lihat, katanya nggak ada kucing di situ teh. Berarti orang lain mah nggak lempeng lurus ya, nggak kaget. Ini mah kayak mau. Yang bawa motornya siapa waktu itu? Oh, Neng. Iya. Tapi temen waktu itu sama teman atau sama siapa? Iya, siapa? sama teman,
tapi gak lihat katanya. Teman gak lihat juga? Gak lihat. Udah bilang itu kelihat gak waktu di jalan teh itu, lihat gak ada yang berdiri merah, takut salah lihat. Pas dilihatnya nggak ada katanya teh. Beberapa meter dari sana ada kucing, tapi kucingnya kayak terbang. Ah, kucingnya kayak terbang? Kayak gak apa, kayak loncat gitu lah. Kan itu rame mobil, motor, keadaan macet lah yang sebelah, tapi di jalan sebelah kiri kosong, ada kucing nyebrang. Berarti nggak lari gitu nggak? Nggak, loncat. Oh iya loncat. Aneh ya. Itu setelah melihat sosok yang merah. Iya, yang merah. Nah, kalau yang lain nih, yang lain itu seperti apa? Atau misalkan di rumah ada gangguan-gangguan apa di sekitar rumah gitu? Sekitar rumah banyak mungkin ya. Kayak kejadiannya lebih sering mah yang awal yang pocong tadi. Yang pocong? Ya, suka manggil. Suka manggil? Iya, suka manggil. Kayak sama mama manggil gitu kan. Sama orang-orang baru biasanya suka manggil. Itu manggilnya apakah menyerupai keluarga kah atau orang lain? Ya, menyerupai suara keluarga bisa jadi. Kalau Tening sendiri pernah ada yang kedengaran manggil gitu? Belum sih. Oh, belum? Belum. Tapi yang lainnya gitu? Ya, sering dengar ceritanya. Itu kira-kira siapa? Mama. Enggak, itu maksudnya si yang usilnya, yang isengnya. Ada informasi nggak atau apa gitu? Ada katanya mah yang pocong itu, yang sosok pocong itu. Oke. Ini mengingatkan podcast Par TV yang lalu yang bernama Kang Agus ya. Kang Agus ini pernah bercerita dia memang si pintu rumahnya sering diketok-ketok ya. Iya. Pintu rumahnya diketok-ketok gitu, pas dibuka nggak ada, diketok lagi pas dibuka nggak ada. Ya ternyata setelah dicari tahu memang sosok pocong itu ya. Iya. Oke, langsung itu. Terus ada lagi nggak yang unik misalkan ketika bermain atau di sini gitu? Kalau sekarang sini ada yang unik, kan yang anak kecil. Anak kecil. Iya, anak kecil. Namanya Eksa kalau gak salah mah 3 orang yang lucu biasanya suka. Ada yang paling unik itu sih. Ya. Itu kenapa Tening bisa berkomunikasi? Apakah dia masuk atau bermimpi atau memang bisa berkomunikasi? Mungkin bisa berkomunikasi. Oh, bisa berkomunikasi. Bisa. Oke. Nah, itu kan tadi yang di sekitar rumah dan tentunya mungkin masih banyak lagi yang lainnya yang belum terceritakan atau mungkin belum ingat gitu ya. Nah, ada nggak misalkan di tempat main atau ketika pergi kemana gitu? Ada di rumah kosong ini ya. Rumah kosong itu kan udah dipakai tempat ngaji, tempat mau ya baca maulid. Terus pernah lah waktu itu teh saat ngaji iseng-iseng temen tuh bilang katanya coba tarik sosok. Nah salahnya sompral mungkin ya nggak punten-punten atau salam-salam sama yang punya rumah di situ teh. Asal narik lah 1-2 kali gagal, kayak ditarik paksa masuk. Nah ketika yang ada di sana pada waktu itu masuk ya. Nah ada pesan yang dia sampaikan nggak? Ada. Katanya jangan asal mindahin barang yang udah dari dulu sebelum diisi. Kan ada 1 kursi di sana teh dekat meja makan di ruang dapur, mungkin ya dapur belakang. Nah karena ada teman-teman yang lihat katanya ada sosok cewek duduk di sana waktu mati lampu jangan kondisi teh. Takut mau dipindahin aja karena dipakai tempat simpan makanan lah, jadi orang-orang teh nggak berani ke sana karena ada kursi. Ternyata waktu dipindahin teh marah yang punya kursi itu teh, yang sosok yang ada di kursi itu teh ya marah, jadi ngikut mungkin ya ngikut itu marahnya ke siapa? Ke saya. Oh ke Neng. Iya. Marahnya gimana? Kayak ngikutin atau kayak sempet panas. Oh nempel ya. Mungkin gara-gara ditarik ya. Ya mungkin karena sompral. Sompral. Oke, itu ketika di di pengajian lah ya. Ternyata ya di tempat manapun pasti ada gitu. Terus ada nggak ketika di jalan seperti itu? Emang bisa ya kalau sesuatu itu bisa bikin sakit juga? Bisa.
bisa. Oh bisa ya? Bisa kalau misalnya sensitif orangnya ya kan nggak semua orang bisa peka sama hal-hal mistis. Ya sempat waktu itu teh lagi perjalanan pulang nggak sengaja lah ular kayak kegeleng mungkin ya sampai mati. Ya jadi sakit, pernah sakit juga. Itu ularnya hidup, lagi hidup maksudnya? Atau memang udah mati ularnya? Kayak setengah mati, setengah kayak bekas geleng orang terus digeleng. Oh iya. Ya. Udah kelindas dilindas lagi. Iya, kelindas. Itu langsung Mati mungkin nggak dilihat lagi tapi pas ini teh besoknya teh dilihat lagi udah nggak ada. Udah gak ada, ya. Tapi itu langsung sakit besoknya tuh? Sakit. Besoknya langsung? Malam. Oh langsung malam lagi? Ya, oh itu kejadiannya siang hari? Sore? Pulang kampus Oh, ya. Pulang dari kampus, ngelindas ular, terus malamnya langsung demam. Berapa hari? 1 hari. Oh 1 hari demamnya, 1 malam itu mungkin? 1 malam. Luar biasa ya cerita-ceritanya. Nah ngomong-ngomong soal mimpi kan kadang mimpi-mimpi aneh-aneh gitu ya. Ada yang mimpi yang seperti tadi tiba-tiba erep-erep, kemudian pas bangun teh emang kemasukan gitu ya, dan pada akhirnya memang sadar gitu ya. Nah ada nggak mimpi lain yang aneh gitu? Ada. Nah yang mana? Waktu itu teh pernah mimpi sama ya erep-erep gitu. Cuman sama posisinya teh tiba-tiba di luar rumah. Nah, tapi jalan dari kamar. Jalan dari kamar tapi kita ngelihat jasad sendiri. Jalan dari kamar di depan rumah. Terus tiba-tiba ada yang narik lah ke atas langit mungkin ya. Atas langit. Terus lagi ditarik. Ada yang membantu. Oh, ada yang narik di bawah. Ya, ada yang narik kembali gitu. Terus sosoknya kelihatan gak yang narik apa gitu? Kalau untuk sosoknya mah tidak kelihatan. Yang jelas mah yang terlihat itu kayak cahaya putih ya. Oke, cahaya putih. Jadi macam-macam ya, ada sosok putih, poci. Iya. Nah, kalau yang katanya di sini ngobrol-ngobrol ada yang merah juga. Itu gimana ceritanya? Dengar-dengar dari orang-orang ya, katanya tadi di sini teh ada sosok poci merah. Kayak bingung dia teh kayak nyari jimat yang dicuri orang lain. Ya. Dia maksudnya minta tolong juga atau gimana? Minta tolong katanya. Minta tolong buat cariin jimatnya. Tapi nggak semua orang bisa ngambilnya lagi. Ya. Nggak bisa komunikasi dengan. Katanya nggak semua orang bisa komunikasi sama dia. Susah. Oke, menarik ya. Ternyata ya memang banyak sekali sosok-sosok gitu ya. Kalau misalkan seseorang sensitif, banyak yang ingin berinteraksi seperti itu. Oke, Neng hatur nuhun, Neng Desi ya namanya. Iya. Neng Desi hatur nuhun, mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih atas ceritanya, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk pemirsa di rumah. Oke, pemirsa Bar TV, itu saja Aheng kita kali ini. Jangan lupa terus saksikan Aheng hanya di Bar TV Sumedang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.